Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Aftika Setiawati kali ini akan mempresentasikan materi tentang menulis dialog dan wawancara. Dialog atau dalam bahasa Inggris dialogue secara harfiah dapat diartikan percakapan dua orang dan pertukaran pendapat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dialog adalah karya tulis yang disajikan dalam bentuk percakapan antara dua orang atau lebih. Dialog merupakan salah satu bentuk komunikasi interpersonal. Jadi, dialog adalah sebuah literatur yang terdiri dari percakapan secara lisan atau tertulis antara dua orang atau lebih. Macam-macam dialog. Macam-macam dialog ada dua. Yang pertama, dialog personal. Dialog personal adalah pertanyaan pewawancara kepada narasumber adalah pertanyaan yang dibuat sendiri dan tidak ada di dalam naskah pertanyaan. Yang kedua yaitu dialog formal. Dialog formal adalah dialog yang menggunakan bahasa-bahasa atau kalimat yang formal dan santun. Biasanya kita melakukan dialog formal apabila kita sedang berada di tempat-tempat formal dan berbicara dengan orang yang lebih tua dari kita, orang yang kita hormati, dan lain sebagainya. Cara menulis dialog. Cara menulis dialog ada 6. Yang pertama, kita harus menentukan topik dialog terlebih dahulu. Yang kedua, kita harus menyusun judul dialog yang tepat, menarik, dan sesuai dengan isi dialog yang kita buat. Yang ketiga, kita harus menentukan tokoh yang ikut terlibat dalam dialog tersebut. Yang keempat, kita harus menentukan peran masing-masing tokoh. Yang kelima, kita harus menentukan dialog berdasarkan garis besar pembicaraan. Dan yang terakhir, kita harus memperlihatkan kaidah penulisan dengan benar. Syarat menulis dialog. Syarat menulis dialog yang pertama, kita harus mengerti benar makna serta tujuan dialog dan memiliki kecakapan melaksanakannya. Yang kedua, kita harus mempunyai pengetahuan yang setaraf mengenai topik yang kita jadikan bahan dialog. Yang ketiga, kita harus mempunyai kehendak baik untuk mencari kebenaran. Yang keempat, kita harus menciptakan suasana yang damai dan tenang, jauh dari emosi dan rasa superior. Menyampaikan gagasan dengan jelas, boleh dengan semangat, tetapi dengan nada yang enak dan bijak. Kemudian yang terakhir, dalam keseluruhan dialog, hendaknya kita bersikap jujur, tulus, tidak manipulatif, mencari-cari kelemahan rekan dialog, dan percaya bahwa hal-hal yang dibahas dalam dialog tidak dimanfaatkan di luar dialog untuk tujuan-tujuan lain demi keuntungan sendiri. Manfaat dialog. Manfaat dialog yang pertama adalah pada tingkat pribadi. Dialog dapat meningkatkan sikap saling menerima dan saling memahami, serta mengembangkan kebersamaan dan hidup yang damai, saling menghormati dan saling percaya. Yang kedua, di tempat kerja. Dialog bermanfaat dapat membantu kelancaran, perencanaan, pelaksanaan, dan evakuasi kerja. Kemudian yang ketiga, dalam masyarakat. Dialog bermanfaat dapat menjadi sarana untuk saling memahami, menerima, dan kerjasama antar berbagai kelompok masyarakat yang berbeda latar belakang budaya, pendidikan, tingkat ekonomi, ideologi, dan kepercayaan. Dan manfaat yang terakhir adalah dalam keseluruhan hidup bangsa. Dialog bermanfaat dapat memecahkan masalah nasional, merencanakan dan melaksanakan pembangunan bangsa, dan mengambil arah hidup bangsa menuju masa depan. Jenis-jenis dialog. Jenis dialog ada 4. Yang pertama, monolog. Monolog atau swacakap adalah istilah keilmuan yang diambil dari kata mono, yang artinya satu, dan log dari kata logi yang artinya ilmu. Secara harfiah, monolog adalah suatu ilmu terapan yang mengajarkan tentang seni peran, di mana hanya dibutuhkan satu orang atau dialog bisu untuk melakukan adegan atau sketsanya. Yang kedua yaitu dialog. Dialog adalah karya tulis yang disajikan dalam bentuk percakapan antara dua orang atau lebih. Yang ketiga yaitu prolog. Prolog adalah pembukaan cerita yang membangun konteks dan memberikan detail latar belakang. Seringkali beberapa cerita sebelumnya
yang terkait dengan yang utama dan informasi lain-lain. Yang terakhir yaitu epilog. Epilog adalah bagian akhir dari suatu sastra dan literatur. Biasanya digunakan untuk menutup cerita. Epilog disajikan dari sudut pandang di dalam cerita tersebut. Kebalikannya adalah prolog, sebuah tulisan di awal sebuah karya sastra atau drama. Biasanya digunakan untuk membuka cerita dan menarik perhatian. Pengertian wawancara. Wawancara merupakan suatu kegiatan tanya-jawab dengan tatap muka antara pewawancara dengan narasumber tentang masalah yang diteliti, di mana pewawancara bermaksud memperoleh persepsi dan pola pikir dari narasumber yang relevan dengan masalah yang diteliti. Pewawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan, sedangkan narasumber adalah orang yang memberikan jawaban atau pendapat atas pertanyaan pewawancara. Narasumber juga biasa disebut dengan informan. Kemudian orang yang bisa dijadikan sebagai narasumber adalah orang yang ahli di bidang yang berkaitan dengan informasi yang kita cari. Bentuk-bentuk wawancara. Bentuk-bentuk wawancara antara lain: yang pertama, wawancara berita dilakukan untuk mencari bahan berita. Yang kedua, wawancara dengan pertanyaan yang disiapkan terlebih dahulu. Yang ketiga, wawancara telepon, yaitu wawancara yang dilakukan lewat via telepon. Yang keempat, wawancara dengan banyak orang. Yang kelima, wawancara dadakan atau mendesak. Yang keenam, wawancara kelompok, di mana serombongan wartawan mewawancarai seorang pejabat, seniman, olahragawan, dan sebagainya. Jenis-jenis wawancara. Jenis-jenis wawancara ada 3. Yang pertama, wawancara bebas. Dalam wawancara bebas, pewawancara bebas menanyakan apa saja kepada responden atau narasumber. Namun, perlu diperhatikan bahwa pertanyaan itu harus berkenaan dengan data-data yang diperlukan. Jika tidak hati-hati, terkadang pertanyaan itu tidak terkendali. Jenis wawancara ini terkadang juga disebut dengan wawancara tidak terstruktur. Kemudian yang kedua yaitu wawancara terpimpin. Wawancara terpimpin adalah jenis wawancara terstruktur, yang dimana pertanyaannya sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Dan yang terakhir yaitu wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas terpimpin adalah jenis wawancara yang dimana pewawancara mengkombinasikan wawancara bebas dengan wawancara terpimpin. Dalam pelaksanaannya, wawancara bebas terpimpin dilakukan sesuai dengan panduan mengenai topik yang dibahas. Sikap-sikap yang harus dimiliki oleh seorang pewawancara. Yang pertama, seorang pewawancara harus memiliki sikap netral. Artinya, pewawancara tidak boleh berkomentar untuk tidak setuju terhadap informasi yang diutarakan oleh responden atau narasumber. Karena tugasnya adalah merekam seluruh keterangan dari responden atau narasumber, baik yang menyenangkan atau tidak. Yang kedua, seorang pewawancara harus ramah. Artinya, pewawancara menciptakan suasana yang mampu menarik minat si responden atau narasumber. Yang ketiga, pewawancara harus bersikap adil. Artinya, pewawancara harus bisa memperlakukan semua responden atau narasumber dengan sama. Pewawancara harus tetap hormat dan sopan kepada semua responden, bagaimanapun keberadaannya. Kemudian yang terakhir, pewawancara harus memiliki sikap hindari ketegangan. Artinya, pewawancara harus dapat menghindari ketegangan. Jangan sampai responden atau narasumber sedang dihakimi atau diuji. Kalau suasana tegang, responden atau narasumber berhak membatalkan pertemuan tersebut dan meminta pewawancara untuk tidak menuliskan hasilnya. Pewawancara harus mampu mengendalikan situasi dan pembicaraan agar tetap terarah. Jenis-jenis wawancara. Jenis-jenis wawancara ada 3. Yang pertama, wawancara serta-merta. Wawancara serta-merta adalah wawancara yang dilakukan dalam situasi yang alamiah. Prosesnya terjadi seperti obrolan biasa tanpa pertanyaan panduan. Yang kedua, wawancara dengan petunjuk umum.
adalah wawancara dengan berpedoman pada pokok-pokok atau kerangka permasalahan yang sudah dibuat terlebih dahulu. Dan yang terakhir, wawancara berdasarkan pertanyaan. Dalam hal ini, pewawancara mengajukan pertanyaan berdasarkan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan atau yang sudah dibakukan. Tahap-tahap wawancara. Tahap-tahap wawancara ada 3. Yang pertama, tahap persiapan. Pada tahap persiapan, seorang pewawancara harus menentukan maksud atau tujuan wawancara. Yang kedua, pewawancara harus menentukan informasi yang akan dikumpulkan atau didata. Yang ketiga, pewawancara harus menentukan dan menghubungi narasumber. Dan yang terakhir, pewawancara harus menyusun daftar pertanyaan. Kemudian pada tahap kedua, yaitu tahap pelaksanaan. Pewawancara harus memulai dengan mengucap salam, memperkenalkan diri, mengutarakan maksud dan tujuan wawancara, menyampaikan pertanyaan dengan teratur, mencatat dan merekam pokok-pokok wawancara, dan yang terakhir mengakhiri dengan salam dan meminta kesediaan narasumber untuk dapat dihubungi kembali jika ada yang perlu dikonfirmasi atau dilengkapi. Tahap yang terakhir yaitu tahap penyusunan hasil wawancara. Laporan wawancara terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut. Yang pertama, tema atau topik wawancara. Yang kedua, tujuan atau maksud dari wawancara. Yang ketiga, identitas narasumber. Yang keempat, ringkasan isi wawancara. Isi wawancara dapat ditulis dalam bentuk dialog atau dalam bentuk narasi. Beberapa hal yang harus dihindari ketika proses wawancara sedang berlangsung. Yang pertama, pewawancara tidak boleh menyampaikan pertanyaan yang sudah umum atau sudah pasti ada jawabannya. Yang kedua, pewawancara tidak boleh menanyakan pertanyaan yang inti jawabannya sama dengan pertanyaan sebelumnya. Yang ketiga, pewawancara tidak boleh meminta narasumber untuk mengulang-ulang jawabannya. Yang keempat, pewawancara tidak boleh memotong pembicaraan narasumber. Dan yang terakhir, pewawancara tidak boleh bersikap lebih pandai dari narasumber. Syarat wawancara. Syarat-syarat wawancara ada 3. Yang pertama, ada pewawancara atau wartawan. Yang kedua, ada narasumber atau orang yang ingin diwawancarai. Yang ketiga, ada bahan yang ingin ditanyakan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berwawancara. Yang pertama, pewawancara harus menentukan topik wawancara. Yang kedua, pewawancara harus menetapkan narasumber. Yang ketiga, pewawancara harus menulis daftar pertanyaan. Yang keempat, pewawancara harus merencanakan kegiatan wawancara. Yang kelima, pewawancara harus mengidentifikasi pertanyaan yang tepat untuk pendahuluan wawancara. Yang keenam, pewawancara harus membuat janji dengan narasumber dan mengawali kegiatan wawancara. Yang terakhir, pewawancara harus menyempurnakan pernyataan untuk menutup wawancara dan melaksanakan wawancara. Kesimpulan dari materi ini adalah, dialog adalah percakapan antara 2 orang atau lebih. Dialog merupakan salah satu bentuk kombinasi interpersonal. Jadi, dialog adalah sebuah literatur yang terdiri dari percakapan secara lisan atau tertulis antara 2 orang atau lebih. Wawancara merupakan suatu kegiatan tanya-jawab dengan tatap muka antara pewawancara dengan yang diwawancarai tentang masalah yang diteliti, di mana pewawancara bermaksud memperoleh persepsi dan pola pikir dari yang diwawancarai yang relevan dengan masalah yang diteliti. Wawancara juga merupakan alat penelitian yang berharga, di mana memungkinkan pewawancara untuk mengumpulkan informasi lengkap yang dapat diperoleh lewat kuesioner atau percakapan telepon, dan juga memanfaatkan isyarat verbal dan nonverbal. Wawancara juga memungkinkan pewawancara untuk menafsirkan atau menjelaskan pertanyaan-pertanyaan secara lebih mudah, sehingga meningkatkan kemungkinan mendapatkan jawaban dari responden atau narasumber. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika terdapat kata-kata yang salah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.